Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali. Hari ini kita masuk ke pembahasan materi bab baru tentang kalor dan perpindahannya. Baik anak-anak, silakan dibuka buku paketnya tentang bab 5, kalor dan perpindahannya. Kemarin terakhir kita sudah membahas tentang suhu. Ya, suhu sudah Bapak anggap selesai. Sekarang kita masuk ke bab atau materi kalor dan perpindahannya. Apa itu kalor? Kita saksikan. Pengertian kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Oke. Jadi ini pengertian kalor. Kalor itu sering disebut dengan energi panas. Ya, kalor energi panas artinya bentuk energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Jadi kalau orang menyebut kalor itu sering identik dengan energi panas. Misal ya, jika kalian mencampurkan, satuan kalor itu adalah joule. Satuan kalor itu adalah joule ya. Satuan kalor adalah joule. Nah ini contohnya. Jika kalian mencampurkan antara air panas dengan air dingin, maka campuran tersebut akan menghasilkan air yang hangat. Air panas mengalami penurunan suhu. Sedangkan air dingin ya mengalami peningkatan suhu ketika dicampurkan tadi. Akibat hal tersebut. Nah, perubahan suhu tersebut berhubungan dengan kalor yang diterima atau dilepaskan. Jadi, jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Ya, jika suatu zat itu menyerap kalor, maka suhunya akan naik. Jika suatu zat melepas kalor, maka suhunya akan turun. Ketika air panas dicampurkan dengan air dingin, maka ada yang mengalami perubahan di sini. Ada yang mengalami penurunan suhu, ada yang mengalami penaikan suhu, peningkatan suhu. Nah, air panas mengalami penurunan suhu. Air panas mengalami penurunan suhu ketika dicampurkan dengan air dingin. Sedangkan air dingin mengalami peningkatan suhu. Ada yang menyerap kalor. Siapa yang menyerap kalor? Es batu. Yang melepas kalor, melepas energi panas adalah air panas. Sehingga air panas suhunya mengalami penurunan, sedangkan air dingin suhunya mengalami peningkatan. Nah, maka hasilnya adalah air hangat. Nah, itu sebabnya ya ada perpindahan energi. Contoh lain yaitu pernah nggak kalian megang gelas yang berisi air hangat deh, gelas kaca yang berisi air hangat. Nah, ketika kalian pegang gelas itu, apa yang tangan kalian rasakan? Nah, tangan kalian rasakan pastinya juga merasakan panas. Nah, bagaimana energi panas itu bisa sampai ke tangan kita? Awalnya dari siapa? Awalnya dari air hangat tersebut. Air hangat berpindah ke gelas kaca. Gelas kaca berpindah ke kulit kita, kulit tangan. Sehingga tangan kita merasakan panas. Oleh sebab itu, maka yang disebut dengan kalor adalah bentuk energi panas itu berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Paham ya? Nah, atau energi yang merambat dari suatu benda ke benda yang lain karena perbedaan suhu. Yaitu berupa kalor. Identik dengan energi panas. Jadi kalau orang dengar kata kalor itu biasanya mereka menyebutkan energi panas. Itu pengertian singkatnya. Kalau pengertian panjangnya adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Contohnya ini tadi. Oleh sebab itu maka pengaruh kalor terhadap suhu,
pengaruh kalor terhadap suhu adalah jika suatu zat menyerap kalor atau energi panas, maka suhunya akan naik. Jelas ya? Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhunya naik. Jika suatu zat melepas kalor, maka suhunya akan turun. Nah, ini tolong dicatat. Lanjutkan. Nah, menghitung kalor, jumlah kalor yang diterima atau yang dilepaskan, jumlah kalor yang diserap atau yang dilepaskan, maka kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Q sama dengan Q sama dengan CM kali delta T. Ini simbol ya, Q sama dengan CM kali delta T. Apa itu Q? Q adalah jumlah kalor. Satunya joule. Joule ya, tulisannya J, ini satunya joule. Jumlah kalor yang diserap atau yang diterima. Ini ada di buku paket atau buku LKS, ada rumusnya. Q adalah jumlah kalor yang kita cari, jumlah kalor yang diserap atau yang dilepaskan. Jadi Q adalah jumlah kalor yang kita cari, besarnya. M, massa, satuannya harus kilogram ya. Jika di soal itu masih gram, maka harus diubah dulu ke kilogram. C kecil adalah kalor jenis. Nah, kalor jenis itu kalor jenis zat, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Ini biasanya di soal diketahui kalor jenis zat yang akan kita cari. Oke, apa itu kalor jenis? Kalor jenis adalah kalor jenis suatu zat. Kalor jenis zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Itu ya. Jadi banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Biasanya kalor jenis ini diketahui di soal. Jadi masing-masing zat itu berbeda kalor jenisnya. Pada buku LKS itu ada di halaman 54. Kalau di buku paket ada biasanya. Coba kalian buka ya, Bapak nggak bisa buka sekarang. Kalian buka sendiri di buku paket. Tapi di soal ini selalu diketahui kalor jenis zat biasanya. Delta T, ini bacanya adalah delta T. Simbol segitiga delta T adalah kenaikan suhu. Satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Jadi boleh dua ya. Rumusnya adalah T0, T2 atau T1 dikurang T0. Oke, suhu artinya apa? T itu simbol suhu. Suhu akhir dikurang suhu awal. Untuk mencari delta T, rumusnya suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, ini pengertian rumusnya. Cara mudah mengingat rumusnya Bapak ajari ya. Q camat. Nah, kalian bisa mengingatnya dengan kata Q camat. CM kali delta T. Bapak sering mengingatnya dengan cara begitu. Ki camat. Ki camat atau ki macet. Ya, oke ya. Mudah ya. Q camat. Nah, contoh soalnya. Oke, Bapak kasih satu contoh soal. Setelah ini kalian bisa pelajari di buku ya masing-masing. Berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius? Dan kalor diketahui kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, di contoh soal. Pertama kita harus cari dulu yang diketahui apa. Sesuai dengan rumus tadi. Sesuai dengan rumus Q camat. Oke, yang diketahui pertama apa di sini? Q apa? Q ditanya ya, berapakah? Oke, berarti yang ditanya adalah kalor. Kalor tadi simbolnya Q ya. Simbolnya Q dalam rumus yang kita cari. Oke, apalagi yang diketahui? M, apa tadi M? Massa. Oke, massanya sama dengan 1 kg. Oke, apalagi yang diketahui? T0. Suhu awal. Nah, nih. Suhu awalnya berapa? 25 derajat Celcius. Oke, sekarang apa lagi yang diketahui? T. Oke, T. Suhu akhir. Nah, suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai
100 derajat Celcius, artinya 100 inilah suhu akhir. Dan C, oke, kalor jenis air. Oke, kalor jenis C kecil diketahui di sini 4200. Satuannya pun sudah. Oke, kita cek satuannya, massa kilogram, suhu Celcius, kalor jenis. Oke, aman ya, berarti nggak ada yang kita ubah. Langsung saja kita jawab. Rumusnya QMC kali delta T atau QCM kali delta T. Q camat. Nah, oke. Penyelesaiannya kita tulis dulu, diketahui tadi M-nya 1 kg, C-nya ini Bapak singkat ya tulisannya, artinya 4200. Ini notasi ilmiah, sama aja artinya 4200 supaya pendek, Bapak singkat. Nanti Bapak ajari cara membuat notasi ilmiah. Ini berhubung Bapak tulisnya langsung begini. Oke, 4200. T0 tadi 25. Nanti kalian tulis di buku masing-masing nih. Ini wajib nih kalian tulis contoh soal plus ini contoh soal plus cara menjawabnya. Oke. T0-nya 25, suhu akhirnya 100. Oke. Ditanya Q, rumusnya apa? QMC kali delta T. M-nya diketahui 1 kg di soal, C-nya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T, rumus delta T adalah T suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya 100 di soal dikurang 25 itu suhu awal. Ada di soal tadi. Nah, sama dengan 100 dikurang 25 dapatnya 75 derajat Celcius. Oke, langsung aja masukkan. Nah, matematik aja lagi mainnya. M-nya 1 kg dikali, artinya ya 4200 dikali 75. Dapat di mana 75? Ini adalah delta T. Delta T rumusnya suhu akhir. T simbolnya dikurang suhu awal. T0. Akhirnya suhu awal. Dapat 75, masukkan di sini langsung. Nah, langsung kalian kalikan 1 dikali 4200, 4200 dikali 75. Hasilnya adalah dalam Joule itu 31.000 ini kali 10 pangkat 3 ya, berarti tambahin 0,3 1 2 3 315.000 Joule. Nah, dapat hasilnya 315.000 Joule. Ini Bapak tuliskan dalam notasi ilmiah. Oke. Nanti Bapak tadi lupa ngubahnya, tapi ini sama dengan artinya 315.000. 0 tambah 3 karena 10 pangkat 3 1 2 3 Joule. Pak, kenapa ini kJ, kilojoule? Sama saja kalau kita ubah ke kilojoule, dari joule ke kilojoule sama saja mengubah meter ke kilometer. Dibagi 1000 berarti nolnya coret 3. Nah, dapatkan 315 kilojoule. Cuma beda satuan aja. Kalau ditanya joule, karena satuannya sampai sini pun benar. Sampai sini benar. Satunya joule. 1 dikali 4200 dikali 75 hasilnya 315.000 joule. Benar sudah. Oke ya, itu. Dalam satuan kilojoule, maka 315. Oke, nah ini tadi kalor jenis. Ini kalor jenis itu dari C kecil adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, ini cara mencarinya jika di soal tidak diketahui. Rumusnya kita bolak-balik. C ya, cara mencari C sama dengan Q dibagi M kali delta T. Itu cara mencari kalor jenis jika nggak diketahui di soal. Boleh dicatat, wajib dicatat ya persamaannya kalor jenis. Nah, untuk kapasitas kalor kita bahas nanti kemudian. Jadi sampai sini dulu kalor jenis. Kalau di soal nggak diketahui, maka wajib kita cari seperti ini rumusnya. Nah, Q, kalor yang diketahui dibagi M massa kali perubahan suhu atau delta T. Nah, kalor jenis ini pengertiannya banyaknya kalor yang diperlukan
untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Oke. Nah, itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Tolong kalian pahami dengan baik ya, terutama soal ini, soal menjawab soal ini, contoh soal. Kalian amati, lalu kalian langkah-langkahnya kalian cari dulu yang diketahui apa ya. Yang diketahui, yang ditanya tadi Q kalor, terus yang diketahui tadi 1 kg adalah massa, suhu itu adalah T0 suhu awal 25, untuk mencari delta T nanti terus sampai T suhu akhirnya 100 dikurang 25 dapat delta T-nya 75 tadi ya. Nah, terus apalagi yang diketahui kalor jenis, diketahui C kecil. Nah, kalau sudah diketahui seperti ini, masukkan ke rumus QMC kali delta T atau QCM kali delta T, Q camat. Nah, dapat hasil. Oke, tolong kalian pahami dulu, nanti akan pertemuan berikutnya akan Bapak beri soal. Itu di buku paket, buku LKS ada contoh-contoh soalnya, tolong kalian kerjakan. Jika ada pertanyaan, tanya Bapak ya. Bapak akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini wajib dicatat ya, wajib dicatat di buku catatan.